kitab ini betul hadis, di mana kitab ini juga ini berisi tentang hadis yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Suyuti. Beliau adalah pengarang kitab Jalain, tafsir Jalain. Di mana tafsir Jalain ini Jalaluddin, pengarangnya ada dua, Jalaluddin Al-Ma'ali, kemudian beliau wafat diteruskan dengan Jalaluddin Al-Suyuti yang kemudian juga mengarang kitab ini, Jalaluddin Hadis. Kita baca kitab Jalaluddin Hadis sedikit, kawan-kawan kalau ada permasalahan kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh pada orang yang bodoh tapi beribadah, tidak ada ilmunya. Itu kan ada ilmu. Siapa yang tidak mau masuk ke masjid gara-gara orang alim yang tidur mau menggoda orang yang sholat, sedangkan orang yang sholat itu orang yang ahli ibadah tapi tidak tahu mereka tidak tahu ilmu. Setan itu tidak kepada orang yang pintar, orang yang alim, daripada orang yang bodoh tapi selalu beribadah, meskipun dia waras atau selalu meninggalkan ibadah. Jadi intinya kita disuruh selalu belajar supaya kita, dan terus mungkin kita dapat lumayan. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fadlul ilmi, keutamaan orang yang alim, orang yang berilmu, adalah abidi di atas pada orang yang selalu ibadah. Ada dua orang yang berilmu, yang satunya orang yang abid itu orang yang beribadah tapi tidak berilmu. Dia pokoknya ibadah, puasa, sholat, tapi tidak ada ilmunya. Fadlul qamari lailatul qadri itu seperti keutamaan bulan pada bulan purnama alal kawakib. Orang yang alim itu diibaratkan dengan bulan purnama yang terang benderang, dan orang yang ahli ibadah tapi tidak ada ilmu itu diibaratkan bintang yang redup dan sinarnya kalah jauh sama bulan. Itu keutamaan dari orang alim. Dan lagi mungkin terakhir karena mungkin bisa belum Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man in qala, barang siapa yang melangkah yata'allamu ilman, untuk mencari ilmu, seperti dengan sebelumnya melangkah ke sini untuk mencari ilmu walaupun sedikit, qafalahu qabla ayyah ya umat, maka dia dosanya akan diampuni oleh Allah sebelum dia melangkah. Niat saja keluar dari rumah sebelum melangkah saya akan majelis ilmu, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dosa syirik, tapi saya diampuni. Kalau ini mungkin satu yang kecil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rontok kalau kita mau keluar untuk menuntut ilmu, sedangkan kita belum melangkah, dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sampai satu lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama, muliakan para ulama, hormati para ulama, orang-orang alim. Fa innahum indallahi ulama'u mukarramuna, sesungguhnya para ulama itu adalah indallah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama atau orang-orang alim itu orang yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus menghormati. Kalaupun ada ulama yang salah, jangan langsung kita tolak, merasani. Karena apa? Allah aja memuliakan, maka kita tidak gitu. Nanti kita harus selalu etika kita jaga kepada para ulama atau orang-orang alim, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu
رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلمه في الدارين آمين. Di kitab awal yang berkata masalah al-bab al-awwal, bab yang pertama fi fadilatil ilmi, tentang keutamaan ilmu wal ulama dan ulama. Ulama itu siapa? Kalau ulama itu namanya dari kata alim, orang yang alim, orang yang selalu beribadah dan mempunyai ilmu tinggi di bidang agama, itu namanya orang alim. Kalau banyak itu ulama ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'udin kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Nabi pernah berkata kepada Ibnu Mas'ud, siapa Ibnu Mas'ud itu? Ibnu Mas'ud adalah sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi. Beliau adalah pelayan Nabi dan keluarga Nabi Muhammad. Beliau juga termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dan beliau adalah orang yang paling fasih dan paling menguasai Al-Quran. Itu bermaksud. Karena kemanapun Nabi pergi, kemanapun Nabi melangkah, pasti itu ada itu bermaksud. Nabi kalau tiduran yang membangunkan itu bermaksud. Nabi kalau mau mandi itu bermaksud menyediakan air untuk Nabi mandi. Nabi mau pergi, beliau juga menyiapkan pelana kuda atau pelana unta dan kendaraan Nabi. Beliau adalah orang yang paling dekat dengan Nabi, juga dijuluki dengan penguasa dunia jalan, karena beliau sangat dekat dengan Nabi. Hadis ini kata pengarangnya adalah kumpulan hadis-hadis sahih yang tidak dapat dipercaya. Ya Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud kata Nabi, ya Ibnu Mas'ud kalau sekarang wahai orang-orang muda dia. Dulu suka saatan merdekakan Republika. Betapa mulianya orang menuntut ilmu. Suatu saat tanpa mencatat apa yang dikatakan oleh para ustaz, para kiai, tanpa membawa penakun, itu lebih baik daripada memerdekakan Republika. Orang dulu kalau kaya itu ukurannya tidak menjadi dia. Misalkan kalau kita memerdekakan budak, zaman sekarang mungkin kalau kita dapat kita, ini tidak bisa. Saling berapa. Jadi itu kita sesaat, meskipun tidak mencatat atau kita tidak menulis, itu lebih baik daripada kita memerdekakan Republika. Ini kata-kata. Kita teruskan lagi. Walau dhaka ila wajhil ulama, dan pandanganmu atau penglihatanmu kepada wajah para ulama. Kalau kita memandang wajah para ulama, orang-orang alim, orang-orang yang berilmu yang selalu melakukan ibadah dan bermaksiat di ulama. Khairul laka min alfi farafin tasaddaqta biha fi sabilillah. Itu lebih baik daripada 1000 kuda yang kau sedekahkan di alfi sana. Itu lebih baik bagimu daripada kita beribadah 1000 tahun. Ini menandakan betapa banyaknya hal-hal kalau kita mengucapkan salam kepada orang alim. Lebih baik daripada 1000 sholat sunnah. Para hadirin, ini mungkin kita akan kawan-kawan bersama lagi. Mudah-mudahan pengajian yang sedikit ini membawa manfaat bagi kita semua, sedikit ini membawa manfaat bagi kita semua. Kita tetap berdoa, mudah-mudahan puasa kita sampai akhir mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuwafiqu ni'amahu wa yakfuru. Wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi
Surah umumnya yang